Punggawa yang ada Raja Majapahit yang sedang dihadap para punggawa untuk membahas mengenai pengangkatan patih. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai review skripsi karya mahasiswa. Skripsi ini sudah diujikan, sudah dipertahankan saat sidang skripsi, dan mahasiswa yang ada di depan kita ini sudah selesai melakukan revisi, kemudian sudah memperbaiki kekurangan-kekurangannya, sehingga pada pertemuan kali ini dia akan menceritakan mengenai skripsinya. Kita akan membahas mengenai skripsinya itu apa, sehingga nanti kita akan memperoleh pencerahan dari Mbak Pipit ini terkait dengan topik skripsi yang sudah selesai diujikan dan dipertahankan saat sidang skripsi. Kali ini saya bersama dengan mahasiswa yang nama lengkapnya Anita Pipit Aziz. Ini beberapa videonya saya selalu mengatakan Mbak Pipit. Nah, ini Mbak Pipit ya ini. Nah, ini karena dia sering lewat-lewat kemudian senyum-senyum seperti mahasiswa yang lain, jadi mudah untuk diingat. Mbak Pipit ini sudah melakukan penelitian mengenai penelitian sastra ya. Penelitian sastra ya? Iya, Pak. Iya, ini baru ada suaranya. Ini kemudian sudah melakukan publikasi artikel dan macam-macam. Nanti kita akan melihat skripsinya seperti apa. Nama Anda tadi saya bacakan secara lengkap, Anita Pipit Aziz, panggilannya Pipit. Pipit. Nah, ini Pipit, dari penelitiannya Anda ini, Anda fokus mengenai penelitian mengenai ketoprak. Iya ya? Iya, ketoprak. Kenapa Anda mau menganalisis atau ingin menganalisis ketoprak? Bagaimana penjelasan Anda? Karena ketoprak ini salah satu kebudayaan yang mana seiring perkembangan zaman itu semakin jarang diminati, terutama anak muda. Seperti itu kan, anak muda lebih sukanya sukanya itu ke konser atau yang lainnya gitu, Pak. Jadi Anda menganalisis karena ketoprak itu menarik, namun seiring perkembangan zaman ketoprak belum sepenuhnya dilestarikan karena di situ ada jenis-jenis kesenian yang lain dan semakin pudar ya. Iya, seperti itu, Pak. Dari fokus analisisnya Anda ke ketoprak, di judul Anda secara lengkap seperti apa, Mbak? Bisa Anda jelaskan? Mengenai judul skripsi saya itu berjudul Analisis Struktur dan Nilai Sosial Cerita Ketoprak Ronggolawe Gugur. Analisis. Ketika kita mengacu ke analisis, ini yang dianalisis oleh Anda ini strukturnya. Sebenarnya ketika kita mengacu ke struktur, ini struktur seperti apa yang ada di dalam penelitian Anda? Yang pertama itu struktur itu merupakan suatu mekanisme dari antar hubungan unsur yang satu dengan unsur yang lain. Nah, dalam skripsi saya ini unsur yang dibahas dari unsur intrinsik suatu karya sastra. Struktur tersebut menggunakan teori dari Robert Stanton yang mengungkapkan unsur intrinsik karya sastra terdiri atas 5. Yang pertama alur, penokohan, setting, tema, dan amanat. Itu Anda analisis semua nanti? Iya, itu semua dibahas dalam ini skripsi, Pak. Itu dari Robert Stanton. Robert. Ada berapa tadi? 5. 5 yang akan Anda analisis di struktur itu. Kemudian setelah menganalisis struktur, Anda akan mencari mengenai nilai sosial. Nilai sosial di sini kedudukannya seperti apa yang akan Anda cari? Kedudukan, maksudnya kedudukan bagaimana ini, Pak? Teorinya seperti apa yang akan Anda cari mengenai nilai sosial di dalam penelitian Anda? Dalam penelitian ini nilai sosial menggunakan teorinya
Zubaidi 2006. Itu yang mengungkapkan nilai sosial, ada pengabdian, tolong menolong, terus kekeluargaan, kepedulian, disiplin, empati, kerjasama, dan toleransi. Ya. Berapa? Oh, bentar Pak, dihitung lagi ya. Ya, itu ada pengabdian, tolong menolong, kekeluargaan, kepedulian, disiplin, empati, keadilan, toleransi, dan kerjasama. Udah 9 kan Pak? 9. Oh iya. Ini 9 macam dari nilai sosial ini nanti akan dicari oleh Pipit ini. Adakah temuan dari 9 itu di dalam penelitiannya? Karena Pipit tadi menggarisbawahi bahwa semakin pudarnya anak-anak muda terhadap kesenian ketoprak, semakin lunturnya, semakin kurang pedulinya. Nah, ini berangkat dari latar belakang masalah tersebut. Sebenarnya masalah utama di dalam latar belakang masalahnya Anda ini mengenai masalah apa, Mbak? Masalah utama maksudnya gimana ini Pak? Latar belakang masalah Anda yang paling utama itu mengungkap mengenai apa di skripsinya Anda? Di latar belakang masalah. Oh, itu mengungkap mengenai kesenian ketoprak. Seperti apa maksudnya? Iya, itu kesenian ketoprak. Itu membahas tentang kesenian ketoprak dengan seiring zaman. Ya. Seperti apa? Ya, ini Pak, maksudnya seperti apa? Masalahnya itu seperti apa di kesenian ketoprak yang Anda tuju di latar belakang masalah ini? Latar belakang masalah Anda ini mengungkap apa sebenarnya? Nah, silakan Anda jelaskan. Yaitu tadi mengungkap mengenai kesenian ketoprak yang seiring perkembangan zaman, terlebih ini zaman era milenial gitu ya Pak. Iya. Itu kan ketoprak kan semakin jarang disentuh, terlebih dari kalangan seperti akademika atau apa, kan mereka kan lebih condongnya itu agak gimana, seorang akademika jarang terjun ke kesenian seperti itu Jadi Pak. semakin sedikit maksud Anda ya, Iya, untuk iya. yang mau mengupas mengenai ketoprak itu sendiri. Kenapa akhirnya Anda menentukan ketoprak apa Mbak? Ketoprak Ronggolawe itu ceritanya. Ronggolawe gugur. Kenapa akhirnya menjadi fokus penelitian Anda di ketoprak Ronggolawe gugur? Ada apa di situ? Silakan Anda jelaskan. Karena dalam cerita ketoprak Ronggolawe gugur ini suatu kisah yang cukup menginspirasi bagi kita ya. Karena dalam cerita ini mencerminkan tokoh Ronggolawe itu sebagai sosok yang inspiratif, sosok yang memperjuangkan katakanlah hak atau gitu ya Pak, sampai titik darah penghabisan, sampai akhirnya Ronggolawe gugur. Tokoh Ronggolawe itu menurut Anda karakternya seperti apa? Karakternya itu kayak gitu loh Pak. Apa ya? Karakternya itu nggak mau menyerah gitu loh Pak. Dia pantang menyerah, maju gitu. Pantang menyerah, maju. Nah, ini. Ya, selalu maju dalam kondisi apapun, dia percaya dengan dirinya seperti itu. Ketika kita masuk ke ketoprak, sebenarnya menurut Anda ketoprak itu apa sih Mbak? Ketoprak itu suatu kesenian atau adegan tradisional yang diiringi seni karawitan yang berupa gamelan yang menceritakan ada legenda, dongeng, ataupun cerita babat tanah Jawa. Anda bisa memainkan ketoprak pasti ya? Ya, untuk Oke, untuk bermain kita peran akan mereview. saya belum bisa. Pipit yang sudah mulai belajar bermain ketoprak nanti walaupun masih malu-malu nanti akan kita Saya review belum seperti bisa apa. Pak, belum bisa menjiwai seorang karakter. Semuanya berproses. Iya. Semuanya belajar dari yang belum bisa, belajar terus-menerus, dan akhirnya Anda juga duduk di sini karena Anda sudah menyelesaikan skripsi, sudah melakukan ujian. Itu kan hebat sekali untuk Anda. Ya, mempertahankan ketoprak. Ya, struktur ya. Sekarang kita masuk ke dalam
rumusan masalah Anda. Rumusan masalah Anda ada berapa? Ada 2. Apa saja silakan Anda jelaskan. Yang pertama itu apa saja struktur yang terdapat pada cerita ketoprak Ronggolawe gugur, dan yang kedua itu membahas mengenai nilai sosialnya itu, Pak. Oke, yang pertama dulu kita bahas struktur. Bagaimana Anda mencari struktur tersebut di dalam ketoprak yang ada 7 di dalam skripsi Anda? Silakan Anda jelaskan. Mencari struktur dari ini kan, Pak, itu yang pertama tadi alur. Alur. Di sini alur itu ada pelukisan awal cerita, terus pertikaian awal, klimaks, dan penyelesaian. Terus ada juga penokohan, itu ada tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Terus yang setting itu tempat kejadian cerita tersebut, terus ada tema, terus amanat. Silahkan Anda jelaskan satu persatu alur di ketoprak itu seperti apa, penokohannya seperti apa, settingnya seperti apa, temanya seperti apa, amanatnya seperti apa. Silahkan Anda tunjukkan satu persatu temuan Anda. Untuk yang pelukisan awal cerita itu di mana suatu pengarang atau sutradara itu menunjukkan gambaran tokoh yang di sini itu yang diceritakan itu ada kerajaan Majapahit. Nah, di situ ada 3 punggawa, Haryo Nambi, Kebu Anabrang, dan Kensora, dan yang satunya itu tokoh rajanya Raja Kertarajasa Jayawardana. Nah, itu kan bisa masuk ke dalam pelukisan awal cerita. Di situ menggambarkan ada itu tadi punggawa-punggawa yang ada Raja Majapahit yang sedang dihadap para punggawa untuk membahas mengenai pengangkatan patih. Seperti itu. Itu yang pelukisan. Oke, terus lanjut. Untuk yang pertikaian awal cerita ini itu digambarkan ketika Raja Kertarajasa Jayawardana itu memutuskan Nambi itu diangkat sebagai patih, dan semua punggawa itu menyetujui keputusan raja tersebut. Akan tetapi ada salah satu tokoh Ronggolawe itu tidak menyetujui seperti itu. Terus yang klimaks itu ketika Ronggolawe itu kokoh tidak menyetujui pengangkatan patih oleh raja itu. Terus Ronggolawe itu marah dan tidak terima, terus menantang gitu, Pak. Terus untuk penyelesaiannya akhirnya dari salah satu punggawa itu menemui Ronggolawe dan bertika kayak berantem gitu di salah satu tempat, ya ini kali tambak beras atau sungai. Jadi ada pertikaian awal, ada pertikaian akhir. Pelukisan awal cerita, terus pertikaian awal, terus klimaks puncak dari cerita itu, terus penyelesaian. Oke, ada lagi? Sudah, itu dari alur ini cerita ketoprak ini. Ini baru alur. Kurang lagi? Sudah. Itu setelah ada lagi. Setelah alur, maka penokohan. Oh iya, ada penokohan. Ini baru satu yang kita bahas. Penokohan belum. Iya, ada penokohan. Di sini dalam cerita ketoprak Ronggolawe gugur ini ada tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Tokoh antagonis ini di sini digambarkan yaitu tokoh Ronggolawe, karena Ronggolawe di sini tuh sedikit agak menentang jalannya cerita, karena dia memperjuangkan hak yang seharusnya itu. Misalkan ini kan pengangkatan patih secara itu kan, Pak, secara apa ya namanya? Secara tanpa ini loh, Pak, tanpa musyawarah atau apa ya, langsung gitu. Itu untuk yang tokoh protagonis ini, tokoh pembantu itu digambarkan oleh punggawa Nambi, dan yang tokoh tritagonis itu tokoh pembantu baik tokoh
penentang ataupun tokoh pendukung itu tritagonis itu digambarkan dari raja. Oke. Itu penokohan. Iya. Lanjut. Ada setting di sini. Setting, silahkan. Di sini setting dalam cerita ini ada 2. Yang pertama itu tadi Ada sudah hafal ya? Keraton Majapahit. Ya, Oke, kan nyusun. luar biasa. Terus ya. Yang pertama itu ada Keraton Majapahit itu atau Kerajaan Majapahit, dan yang kedua itu tadi Kali Tambak Beras yang digunakan berantemnya, bukan berantem ya, kayak itulah bertengkar, berantem dari Ronggolawe dengan salah satu punggawa, dan keduanya itu mati di tempat itu. Oke, terus lanjut. Terus ada itu Pak, tema, ide pokok yang mendasari. Temanya bagaimana keadaannya di situ? Tema dalam ini temanya itu temanya agak merujuk aspek cerita yang merujuk pada makna dalam pengalaman manusia yang sering terjadi saat ini terjadi, itulah Pak, kayak perebutan kekuasaan atau apa yang jelas. Silakan Anda jelaskan posisinya yang jelas di tema yang ada di dalam militer Anda yang sudah Anda temukan. Kalau menurut saya ini temanya itu agak berebut suatu kekuasaan gitu Pak. Berebut kekuasaan seperti apa? Kenapa situ masuk ke perebutan kekuasaan? Karena ini kan ceritanya itu menggambarkan kalau di Kerajaan Majapahit itu pemimpinannya sedang kosong, dan pemimpin sebelumnya atau raja itu menunjuk salah satu punggawa seperti itu, dan Ronggolawe tidak menyetujui. Oke, terus sekarang Amanat. Di sini saya menemukan 5 amanat yang terdapat dalam naskah tersebut. Itu yang pertama, jangan gila jabatan. Karena dalam cerita ini seseorang menggambarkan kalau seorang lebih condong menginginkan suatu jabatan, pasti dia akan melakukan hal apapun meskipun itu nantinya berakhir dengan sesuatu yang konyol. Contohnya Ronggolawe ini kan kayak mati konyol gitu kan Pak, dia nggak jadi raja, malah dia gugur. Oke. Ada lagi? Itu jangan meremehkan kemampuan orang lain, karena di sini kan Ronggolawe itu meremehkan tokoh Nambi, karena Ronggolawe beranggapan kalau Nambi itu tokoh yang bodoh. Kalau ada pertengkaran atau ada sesuatu apa yang di kerajaan itu, Nambi kayak sembunyi, takut seperti itu. Itu 2 ya? Ya. Padahal ada 5. Pipi di sini akan menjelaskan lagi nomor 3, 4 dan 5. Ya, silakan dilanjutkan Mbak Pipit. Sekarang ketiga ya. Ya, silakan. sekarang poin ketiga yaitu sesama keluarga atau pemimpin harus hidup rukun, karena dalam cerita ini sama sekali tidak mencerminkan mengenai hidup rukun, akan tetapi mencerminkan pecah belahnya suatu hubungan baik kekeluargaan ataupun kepemimpinan. Untuk yang poin keempat, jangan menyelesaikan masalah dengan cara menghilangkan nyawa atau itulah bunuh-membunuh. Terus? Iya, karena ini kan itu Pak, menyelesaikan karena ini ada permasalahan itu tadi, konflik yang digambarkan di awal, dan itu mereka itu menyelesaikan dengan itu dendam, dan akhirnya itu saling itu bunuh-membunuh. Oke. Untuk yang poin kelima, berusaha menghargai orang lain, karena di sini itu tokoh Ronggolawe kurang menghargai dari tokoh Nambi, karena Ronggolawe itu enggak mengakui, kayak ya enggak mau gimana ya Pak, kurang menghargai lah kan di sini. Di sini Ronggolawe itu merendahkan tokoh Nambi seperti itu. Sudah ya? Iya, itu sudah dari struktur, dari alur sampai amanat.
Sekarang kita masuk ke rumusan masalah kedua. Ini karena Mbak Pipit sudah hafal sekali dan cepat untuk menjelaskan. Sekarang kita sudah masuk ke rumusan kedua. Ini ada 9. Agak melibet. Nah, silakan Anda jelaskan nilai sosialnya apa saja. Silakan Anda jelaskan satu per satu. Waduh. Ya, makasih ya Pak. Terlalu banyak. Baik. Yang pertama itu ada pengabdian. Di sini itu pengabdian itu yang menjadi bukan. Pengabdian itu perilaku atau tindakan yang mencerminkan pengabdiannya terhadap negara atau suatu instansi seperti itu. Di sini itu digambarkan dari tokoh Nambi itu Pengabdiannya seperti apa? Nambi itu gini Pak, siapapun yang diangkat menjadi patih asalkan mengutamakan kebutuhan negara daripada kebutuhan pribadi. Nah, dalam kalimat tersebut, dalam dialog tersebut itu kan menggambarkan kalau tokoh Nambi itu lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadinya, lebih memikirkan negara seperti itu, Pak. Untuk yang tolong menolong di sini tuh digambarkan pada itu dialog yang Paman Kensora, kalau enggak ya itu Kertarajasa meminta tolong kepada Paman Kensora untuk mendamaikan antara Punggawa Ronggolawe dan Kebu Anabrang seperti itu. Terus untuk yang kekeluargaan dalam cerita Ketoprak Ronggolawe Gugur ini digambarkan juga pada tokoh Kertarajasa, salah satu ya katakanlah pemimpin lah ya, itu menginginkan jangan ada perselisihan di antara Punggawa atau perselisihan yang ada di Majapahit. Itu digambarkan pada dialog Kertarajasa, cukup Ronggolawe, Paman Kensora, jangan ada perselisihan di kerajaan Majapahit. Luar biasa. Terus. Itu yang keempat itu ada kepedulian. Di sini itu digambarkan pada tokoh Kensora yang itu merasa peduli terhadap Ronggolawe, bahwasanya di sini Ronggolawe itu berkeinginan untuk menjadi patih. Itu dialognya itu, salah kamu Ronggolawe, saya sudah tua, kalaupun saya Nambi diangkat jadi patih itu sudah tepat, karena Nambi juga Punggawa yang rajin. Sepertinya malah aku bisa menuduh kamu, sepertinya kamu sendiri yang ingin menjadi patih. Nah, di sini itu Kensora itu melihat atau peduli ke tokoh Ronggolawe itu menginginkan itu yang jadi patih. Oke. Kelima. Yang kelima ini ada disiplin. Nah, disiplin ini digambarkan seperti pada pelukisan awal cerita tadi kan, ada 3 Punggawa dan 1 rajanya itu mengadakan rapat katakanlah kalau dalam bahasa Ketoprak itu pisauanan. Nah di situ kan 3 Punggawa dan itu kan hadirnya tepat waktu itu kan menggambarkan suatu kedisiplinan seperti itu, Pak. 6. Aduh, yang ke-6 itu empati. Yaitu tokoh Kensora empati terhadap Ronggolawe karena Kensora itu memiliki rasa kalau Ronggolawe itu berkeinginan jadi patih gitu loh, Pak. Oke. Terus 7. Ya, yang ke-7 ini ada nilai keadilan. Dalam nilai keadilan ini saya tidak menemukan suatu dialog atau cerita yang menggambarkan keadilan dalam cerita Ronggolawe Gugur. Kenapa? Karena di sini itu tidak menceritakan suatu tindak keadilan. Yang pertama itu digambarkan dari Kertarajasa Jayawardana itu menggantikan patih atau mengadakan pengangkatan patih itu tidak secara musyawarah atau gimana, akan tetapi dia langsung mengangkat Nambi dan itu persetujuan dari Punggawa-punggawanya, akan tetapi itu Ronggolawe tidak setuju. Kan
dari peristiwa itu tercermin ada tidak keadilan. Kalau menurut saya, Pak. Oke, terus? Ada toleransi. 8. Ya, 8 toleransi. Oh, di sini kan itu tadi kan ada 3 punggawa dan 1 Kertarajasa itu itu yang tokoh Ronggolawe kan datangnya terlambat. Nah, di situ ini tokoh Kertarajasa itu apa? Oh, ini datang tiba-tiba dan dialognya seperti ini. Maaf Paduka, saya menghadap walau saya terlambat. Dan rajanya itu merespon Kakang Ronggolawe, tidak jadi masalah. Saya tahu Kakang Ronggolawe banyak pekerjaan di Tuban. Nah, dalam konteks ini dialog Kertarajasa itu mencerminkan suatu toleransi ketidak masalah dengan kedatangan terlambatnya Ronggolawe, seperti itu, Pak. Untuk yang terakhir ya ini 9. Iya, kerjasama. Oke, dalam nilai kerjasama ini juga saya tidak menemukan tindak itu kerjasama dalam. Kenapa? Karena dalam cerita ini itu, Pak, masing-masing tokoh tidak memiliki rasa kerjasama ataupun apa, mereka itu mementingkan ego sendiri dan itu, Pak, egonya sendiri gitu. Kayak apa ya? Ya nggak ada kerjasama gitulah, Pak. Oke. Dari alur tadi kan udah kelihatan, Pak, kalau nggak ada kerjasama. Anda sudah menjelaskan 9 dari nilai sosial yang sudah Anda lakukan penelitian. Ketika Anda mencari mengenai nilai sosial ini, yang paling banyak ditemukan nilai sosial apa? Yang banyak ditemukan, kalau menurut saya ini agak itu, Pak, imbang dari. Agak imbang. Iya, imbang dari pengabdian, tolong menolong, terus nilai yang lainnya itu imbang, ditemukannya itu imbang. Akan tetapi yaitu tadi ada 2 nilai yang tidak digambarkan seperti itu. Oke. Terakhir dari penelitian Anda ini, kemanfaatannya untuk apa? Kemanfaatannya Bisa digunakan untuk referensi, apakah di bidang sastra atau pembelajaran atau apa? ya, manfaatnya kalau buat referensi ya bisa buat referensi dalam penelitian yang konteksnya sama, misalkan di lingkup ketoprak seperti itu. Terus manfaatnya juga buat pelaku seni biar bisa memberi inovasi yang lebih gitu, biar Semakin menarik ya ya? seiring perkembangan zaman semakin menarik. Oke. Dari penelitian yang sudah Anda lakukan ini, luarannya sudah dipublish kemana? Sudah dikirim kemana? Saya itu kirim. Sudah dikirim? Ya, sudah saya kirim di salah satu jurnal Bali Bahasa, yaitu Posisinya Widya sekarang Sastra. baru submit atau sudah diterima atau seperti apa? Untuk submit saya sudah dari 3 Agustus kemarin. Ini posisinya kayak itu, Pak, Di review? Iya, seperti itu. Oke, silakan nanti diikuti perkembangannya. Dan luar biasa Mbak Pipit ini karena sudah hafal dari awal sampai akhir, bisa menjelaskan dengan baik, ini luar biasa. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah datang di Arketipum 18 ini untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman, agar teman-teman semakin semangat ketika menjelaskan mengenai skripsinya seperti apa, sedang melakukan penelitiannya seperti apa. Semoga ke depan Mbak Pipit ini yang mau melanjutkan ke S2 ya, Iya, semoga, amin. lancar, dan kita doakan selalu sehat, kemudian tetap berkarya, tetap belajar dimanapun berada. Iya. Yang paling menarik tadi, jangan meremehkan orang lain ketika Kemampuan berusaha. orang lain, ya. Jangan itu. meremehkan kemampuan orang lain. Itu yang paling penting, dan itu menjadi motivasi Mbak Pipit agar selalu semangat di dalam mengerjakan skripsi, dan akhirnya Udah Anda jadi. selesai di sini. Ini luar biasa sekali. Iya, ini Mbak udah Pipit. jadi, Pak, udah jadi. Oke. Terima kasih. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Terima kasih. Arketipum 18.